Pada segmen ini, kita akan membahas mekanisme transfer materi genetik melalui transduksi. Transduksi adalah suatu mekanisme perpindahan materi genetik dari satu mikroorganisme ke mikroorganisme lain dengan bantuan bakteriofaga. Bakteriofaga ini atau faga adalah virus yang menyerang bakteri dan terdiri atas inti asam nukleat, bisa berupa DNA ataupun RNA yang dilindungi oleh selubung protein. Faga dapat menginfeksi bakteri dengan menempel pada bagian reseptor dari dinding sel inang. Asam nukleat ataupun materi genetik dari faga akan masuk ke dalam sel dan selubung protein akan tetap menempel pada dinding sel. Ketika asam nukleat faga sudah berada di dalam sel, akan terjadi salah satu dari dua kemungkinan yang ada, bergantung pada apakah faga itu merupakan faga virulen ataupun faga temperata. Faga virulen dapat menyebabkan infeksi dan kerusakan maupun kematian pada sel bakteri. Ketika asam nukleat faga virulen ini masuk ke dalam sel, gen-gen pada faga akan mengarahkan sel untuk mensintesis asam nukleat dan protein spesifik faga. Beberapa protein ini ada yang dapat menghancurkan kromosom dari sel inang, ataupun asam nukleat dan protein yang lain akan digunakan untuk membentuk faga yang baru. Ketika sel inang sudah terisi oleh ratusan atau lebih faga-faga baru, enzim pada faga akan memecahkan sel inang dan melepaskan faga-faga baru yang akan menginfeksi sel yang lainnya. Karena siklus ini menyebabkan lisis atau pecahnya sel inang, maka siklus ini disebut juga sebagai siklus litik. Faga temperata awalnya tidak akan menyebabkan infeksi yang disruptif. Faga ini akan menyisipkan DNA-nya ke dalam DNA bakteri dan DNA faga akan diperbanyak bersamaan dengan DNA bakteri. Faga ini juga dapat menghasilkan senyawa represor yang dapat mencegah terjadinya kerusakan pada DNA bakteri, dan DNA faga tidak langsung mengarahkan pembentukan partikel-partikel faga tersebut. DNA faga yang dimasukkan ke dalam DNA ataupun kromosom sel inang disebut juga sebagai profaga.
keberadaan faga dalam sel inang tanpa adanya replikasi ataupun kerusakan pada sel inang disebut sebagai lisogeni. Sel yang memiliki faga ataupun profaga disebut juga sebagai sel lisogenik. Terdapat beberapa jalan untuk menginduksi sel tersebut agar memasuki siklus litik. Salah satu jalur utamanya adalah inaktivasi senyawa represor. Faga temperata dapat bereplikasi sebagai profaga di dalam kromosom bakteri inang ataupun secara independen melalui pembentukan faga yang baru. Transduksi terjadi ketika hanya DNA faga yang dibungkus pada kepala faga yang baru terdapat sebagian DNA dari bakteri inang yang juga dibungkus dalam kepala faga yang baru. Peristiwa ini akan saya ilustrasikan kemudian. Faga temperata dapat melaksanakan generalized ataupun specialized transduction. Pada generalized transduction, materi genetik dari bakteri dapat secara acak dipindahkan oleh faga. Pada specialized transduction, hanya gen-gen spesifik yang dapat dipindahkan oleh faga. Berikut merupakan siklus hidup dari bakteriofaga. Pada awalnya, faga akan menempel pada bagian reseptor dari sel inang dan memasukkan DNA-nya. Terdapat dua outcome yang mungkin setelah materi genetik faga masuk ke dalam sel. Yang pertama adalah DNA faga ini akan membuat sel inangnya membentuk protein yang menghancurkan kromosom sel inang. Selain itu, faga ini juga akan mengarahkan sel inang untuk membentuk komponen faga yang akan dirakit menjadi faga yang baru. Sel inang yang mengalami lisis dan melepaskan faga baru yang dapat menginfeksi sel-sel yang lainnya. Siklus ini dinamakan siklus litik. Jadi jika dilihat, pertama kali adalah kromosom dari sel inang yang berwarna ungu akan dibuat menjadi fragmen-fragmen oleh enzim yang dikandung oleh faga. Nanti lalu faga ini akan mengarahkan sel inang untuk membentuk partikel-partikel ataupun komponen-komponen yang dibutuhkan faga. Contohnya adalah kepala faga yang terdiri dari selubung protein. Lalu kepala faga ini akan diisi oleh DNA ataupun materi genetik faga dan dibuat partikel-partikel lain seperti collar, sheath and base plates, dan
terakhir akan ditambahkan tail fibers. Jadi seperti ini tail fibers ya, paling terakhir dibuatnya. Lalu saat sel vaga itu, saat sel inang itu mengalami lisis, vaga-vaga yang baru terbentuk ini dapat menginfeksi sel yang lainnya. Lalu pada outcome yang kedua adalah DNA vaga akan bergabung dengan DNA kromosom inang sebagai provaga. Bisa dilihat warna DNA vaga adalah warna merah, sedangkan warna kromosom sel inang adalah warna ungu. Ini merupakan salah satu contoh provaga di mana DNA vaga yang berwarna merah ataupun provaga ini menyisip ke dalam kromosom sel inang. Provaga ini akan direplikasikan bersamaan dengan DNA bakteri pada proses pembelahan biner. Ketika pembelahan biner selesai, setiap sel anakan akan memiliki provaga pada kromosomnya. Siklus ini dinamakan siklus lisogeni dan dapat terjadi terus-menerus. Namun, vaga lisogeni dapat masuk ke dalam siklus litik serta menghancurkan DNA sel inang dan membentuk vaga baru. Oleh karena itu, provaga diibaratkan seperti bom waktu yang berada di dalam sel yang terinfeksi. Beberapa vaga lisogenik diketahui dapat melakukan specialized transduction atau transduksi terspesialisasi. Lambda vaga yang merupakan bakteriofaga yang menginfeksi Escherichia coli sudah banyak dipelajari secara mendalam. DNA vaga biasanya akan masuk pada lokasi yang spesifik ketika terintegrasi dengan kromosom sel inang. Lambda vaga akan memasukkan materi genetiknya pada kromosom Escherichia coli di antara gal gene atau gen pengkode enzim untuk memetabolisme galaktosa dan biogene atau gen pengkode enzim untuk mensintesis biotin. Gal-gene dan biogene merupakan bagian dari operon. Ketika sel yang mengandung lambda vaga ini terinduksi dan masuk ke siklus litik, gen vaga akan membentuk lingkaran dan akan terlepas dari kromosom sel inang. Lambda vaga lalu akan mengarahkan sel inang untuk membentuk dan menyusun vaga yang baru, dan sel akan mengalami lisis. Pada umumnya, partikel vaga baru yang keluar dari sel inang hanya mengandung materi genetik vaga saja. Namun, pada kasus tertentu yang sangat jarang terjadi, vaga dapat mengandung satu atau lebih DNA bakteri yang letaknya berdekatan dengan DNA vaga ataupun provaga. Ketika DNA vaga ini terintegrasi
dalam DNA bakteri inang. Sebagai contoh, Golgi dapat terinkorporasi di dalam partikel faga sehingga ketika faga ini menginfeksi bakteri lain, materi genetik yang ditransfer bukan hanya materi genetik faga, namun juga Golgi. Proses yang menyebabkan terjadinya perpindahan gen spesifik dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain dikenal juga sebagai specialized transduction. Pada proses ini, gen yang ditransduksi atau ditransfer dengan melalui virus terbatas pada satu ataupun beberapa gen yang berdekatan dengan profaga. Berikut merupakan proses yang terjadi pada specialized transduction oleh lambda faga yang menginfeksi Escherichia coli. Profaga ataupun materi genetik faga berwarna hitam dan DNA ataupun materi genetik dari sel inang berwarna merah. Ketika terjadi induksi siklus litik, terjadi kesalahan dalam proses pelepasan profaga dari kromosom sel inang, sehingga DNA faga yang berwarna hitam memiliki sebagian gen dari kromosom sel inang, yaitu di sini terlihat bagian tersebut terwarnai merah. Lalu, di dalam kromosom sel inang juga tertinggal DNA dari faga tersebut yang berwarna hitam. Gen dari kromosom inang yang terbawa adalah gen yang berdekatan letaknya dengan profaga. Ketika faga melakukan replikasi DNA, DNA sel inang ini akan ikut terreplikasi dan juga dibungkus dalam selubung protein faga, seperti terlihat pada gambar di sini. Jadi bisa dilihat pada setiap faga ini terdapat materi genetik faga yang berwarna hitam dan sebagian kecil materi genetik dari sel inang yang sebelumnya yang berwarna merah. Ketika faga ini dilepaskan oleh sel inang dan menginfeksi sel yang lain, gen dari sel inang sebelumnya yang terbawa akan masuk dan menyisip ke dalam materi genetik sel inang yang baru. Hal ini dapat menyebabkan sel inang yang baru memiliki sifat genetik baru bergantung pada materi genetik yang terbawa oleh faga tersebut. Pada generalized transduction, ketika sel bakteri inang yang mengandung DNA faga masuk
ke dalam siklus litik, enzim-enzim faga akan memecah DNA sel inang menjadi fragmen-fragmen kecil. Ketika bagian-bagian faga disintesis dan dilakukan perakitan faga baru, terdapat proses pembungkusan DNA ke dalam bagian kepala ataupun head dari faga tersebut. Pada proses ini terdapat kemungkinan fragmen DNA bakteri inang terinkorporasi ke dalam partikel faga. Hal yang sama juga dapat terjadi pada DNA dari plasmid. Ketika partikel faga ini meninggalkan sel inang yang lama dan menginfeksi sel inang yang baru, akan terjadi proses transfer materi genetik melalui proses generalized transduction. Setiap fragmen DNA dari kromosom inang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari partikel faga pada proses replikasi faga. Hal ini tidak seperti specialized transduction, di mana hanya gen yang dekat dengan profaga saja yang akan terbawa dan menjadi bagian dari partikel faga. Berikut merupakan peristiwa yang terjadi dalam generalized transduction. Bisa dilihat di sini bahwa DNA dari faga adalah berwarna ungu, sedangkan DNA dari sel inang adalah yang berwarna merah. Nah, ketika faga mengeluarkan enzim-enzim yang dapat memotong ataupun memfragmentasi DNA inang, ada kemungkinan ketika terjadi penyusunan faga baru, materi-materi genetik dari sel inang ini ikut terbawa ke dalam bagian head ataupun kepala dari faga. Jadi, bisa dilihat di sini, ini adalah faga yang memiliki materi genetik yang berwarna ungu, yaitu materi genetik faga, dan juga memiliki materi genetik yang berwarna merah ataupun materi genetik yang berasal dari inang. Nah, ketika faga tersebut menginfeksi sel inang yang baru, faga ini akan menginjeksikan materi genetiknya yang sudah berupa gabungan dari materi genetik faga dan juga materi genetik sel inangnya. Nah, ketika faga ini ataupun materi genetik dari faga ini terinkorporasi ke dalam kromosom dari sel inang yang baru, akan terjadi rekombinasi materi genetik pada sel inang yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme transfer materi genetik melalui transduksi. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.